pertanyaannya apakah kanker serviks menular, artinya bisa ditularkan dari satu orang ke orang, jawabannya adalah tidak. Dan untuk kanker serviks ini juga, selain tidak menular, juga tidak diturunkan secara genetik. Lain sama ovarium dan endometrium. Ovarium dan endometrium dia diturunkan secara genetik. Tapi kanker serviks tidak diturunkan secara genetik dan dia juga tidak menular. Jadi kalau pertanyaan apakah kanker serviks bisa punya anak, jawabannya bisa. Tapi kalau kita ingin menata laksana kanker serviksnya, tentu saja akan menjadi masalah ya, karena kalau misalkan stadiumnya sudah lanjut, biasanya kita akan melakukan penyinaran yang tentu saja akan menyebabkan jadi tidak bisa punya anak gitu ya. Atau kalau masih stadium dini yang kita harus melakukan operasi yang tidak bisa kita tata laksana dengan operasi yang konservatif untuk fungsi reproduksinya. Jadi kita harus angkat rahimnya secara radikal, itu juga jadi tidak bisa punya anak. Nah kalau kita bisa menemukan sedini mungkin, karena kan kita tentu saja mengutamakan penata laksanaannya, apalagi kalau kita temukan maunya sedini mungkin ya. Maka penata laksanaan yang kita lakukan masih bisa kita preserve fungsi reproduksinya, jadi kita cuma angkat leher rahimnya aja secara radikal, kelenjar getah benihnya masih bisa punya anak. Gitu. Jadi syaratnya cuma satu, menemukan secara dini secepat mungkin. Oleh karena itu harus melakukan screening secara rutin. Jadi penyebab dari kanker serviks sudah diketahui dengan sangat jelas, 99% bahkan hampir 100% penyebabnya adalah virus HPV yaitu atau HPV virus ya, human papilloma virus. Nah, yang menyebabkan kanker serviks itu adalah HPV atau human papilloma virus yang tipenya high risk. Dan yang paling banyak itu 16-18. Jadi 85% penyebab kalau kanker serviks kita biopsi, kita periksa DNA virusnya itu ternyata penyebabnya adalah HPV 16-18. Karena penyebabnya virus, dia tidak diturunkan secara genetik. Jadi dia penyebabnya ada virusnya kena di leher rahim, sel-sel leher rahim, maka sel-sel rahim akan berubah menjadi lesi prekanker terlebih dahulu. Nah, apabila lesi prekanker ini tidak ditata laksana dengan baik dalam 3-17 tahun, dia akan berubah menjadi keganasan. Jadi dia jalannya sebenarnya sangat lambat sekali ya. Jadi untuk pencegahannya, maka kita bilang kanker serviks ini mungkin salah satu-satunya kanker serviks yang bisa dicegah gitu ya. Dibandingkan payudara. Payudara dia langsung jadi kanker karena nggak ada lesi prekankernya. Sebenarnya at any time kita boleh memberikan vaksin kanker serviks ya, tapi start yang terbaik untuk memulai namanya vaksin itu yang adalah usia 9-13 tahun gitu ya. Kenapa sih kok anak-anak gitu ya, kenapa nggak orang yang tua? Tentu saja kita sudah paham bahwa pemberian imunisasi tujuannya adalah membentuk antibodi gitu ya. Antibodi itu akan terbentuk baik pada saat anak-anak dibandingkan kalau usia kita sudah makin lanjut. Jadi memang yang terbaik adalah pemaparannya itu adalah pada usia 9-13 tahun. Menjadi pertanyaan, kalau saya umurnya 45 tahun atau 50 tahun bisa nggak divaksin gitu ya? Sebenarnya masih bisa. Dari data mengatakan walaupun kita sudah berusia 50 tahun, kalau divaksin dia masih akan meningkatkan kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh itu 11% dibandingkan yang tidak divaksin gitu ya. Tapi kalau sudah menikah atau sudah terpapar virus HPV, selain vaksinasi, maka yang paling penting adalah pencegahan sekunder. Tadi kan pencegahan primer ya sebenarnya. Kalau pencegahan sekunder itu ya melakukan screening. Jadi pap smear gitu ya, IVA itu akan lebih baik. Nah, itu yang tidak mungkin ya. Bagaimana bisa melihat satu kanker serviks? Kalau kanker di kaki mungkin iya kali ya, kanker kuku atau kanker tumit gitu ya. Itu kalau kanker serviks enggak, karena letaknya di dalam. Kalau kita ngelihat secara anatomi letak organ reproduksi itu ada yang luar, ada yang dalam. Kalau luar itu mohon maaf bukannya ini kayak bagian intim ya dari wanita, misalkan vulva gitu ya, bibir luar itu bisa kita lihat dari luar gitu ya.
Itu pun kalau duduk juga kalau ada kanker di situ nggak kelihatan, apalagi yang letaknya di dalam gitu ya. Vagina panjangnya 7-10 cm baru kemudian kita bisa melihat leher rahim. Leher rahim pun sepertiga hanya sepertiga luar yang bisa kita lihat, 2/3 di dalam nggak bisa kita lihat. Dan itu yang menjadi masalah kenapa kita menemukan pada stadium lanjut, karena nggak mau diperiksa. Kalau nggak diperiksa dalam, bagaimana seorang dokter bisa melakukan evaluasi atau melihat adanya suatu kelainan di organ reproduksi bagian dalam, atau kita bilang organ reproduksi internal ya. Kecuali sudah menimbulkan komplikasi. Misalkan sudah stadium lanjut, sudah ngeblok kelenjar getah bening dan saluran kelenjar limfe ke bawah, kakinya udem. Tapi nggak semua kaki udem masih kanker serviks gitu ya. Jadi telapak kaki tidak bisa menjadi patokan untuk melihat kanker serviks.